Ardi selaku seksi kerasulan keluarga di Paroki Santa Helena Udesi Muslim bapaknya. Siap, langsung. Silakan Pak. Terima kasih Bu Wiwi selaku host acara ini. Ibu Wiwi ini sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Karena saya ketemu malam minggu ke salon buat acara ini. Bukan malam minggu, sorry, cuma malam. Ya, saking mau tampil khusus buat acara ini mempersiapkan diri. 1-0. Makanya lampunya bagus sekali. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terus terang pagi ini saya gembira sekali karena bisa reuni dengan Pak Martin. Pak Martin dengan saya itu sama-sama dari Kalimantan Barat, dari Pontianak. Istrinya teman SMA saya, Pak Martin sendiri teman istri saya di SMP. Jadi sudah long time ago ketemu di Helena. Ya memang jalan Tuhan ya. Tapi saya kenal Pak Martin sudah lama lewat public media karena beliau sudah populer. Ya cuma mungkin beliau yang baru kenal saya hari ini. Oke, tapi kegembiraan yang utama pagi ini adalah sebagai ketua SKK, saya merasakan 2 tahun terakhir ini kegiatan dan program pelayanan SKK itu begitu beragam, ya begitu bervariatif. Ya mungkin Bapak Ibu yang sering hadir dalam acara SKK itu bisa merasakan 1-2 bulan sekali SKK muncul dengan acara seminar ya. Kalau dulu 5-6 tahun yang lalu waktu saya masuk di SKK itu umumnya hanya urusin KPP, HUP, rekoleksi keluarga, dan pesta keluarga kudus. Ya, dan tiap kali kita adain acara itu biasanya agak sepi, ya sepi peminat karena mungkin bosan ibu-ibu terus ya. Tapi 2 tahun terakhir ini acara kita begitu beragam. Ya, jadi Bapak Ibu kalau yang sering ikutin, kadang ada seminar parenting, ya ada seminar mengenai perkawinan dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Ya, karena SKK sekarang menjadi satu seksi yang inklusif. Ya, di dalam SKK ini ada CFC, ada Couple for Christ, ya ada KPK, ada Komunitas Pria Katolik Santa Helena. Yang setelah acara ini juga mereka punya acara Tour de Maria nanti 12:30. Ya, jadi Bapak Ibu yang ingin berdevosi kepada Bunda Maria, ini hari penutupan bulan Maria, bisa lanjut juga di acara KPK setelah acara ini, ya jam 12:30 di Kapel lantai 2. Dan yang terakhir komunitas ME, ya mulai tahun ini ME pun masuk di dalam SKK. Karena sekarang begitu banyak komunitas di dalam tubuh SKK, maka SKK bisa menghadirkan program-program pelayanan yang begitu berwarna. Ya, salah satunya adalah hari ini dengan seminar keluarga bijak gadget yang diselenggarakan oleh teman-teman dari ME. Ini tentu juga bisa memberikan manfaat bagi kehidupan keluarga kita. Nah, intinya adalah bagaimana nanti umat Bapak Ibu sekalian aktif untuk berpartisipasi dalam program pelayanan kami. Ya, supaya program-program ini sungguh memberikan manfaat bagi umat di Paroki Santa Helena. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budi, Ibu Regina sebagai Ketua ME, dan juga teman-teman dari ME yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Semoga acara ini sungguh memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Adi yang sudah juga mempersiapkan kata sambutannya karena kita berada di salon yang sama. Satu nama ya. Oke, sebelum kita mulai lanjut, saya mau bertanya di sini sama teman-teman di sini dan Bapak Ibu. Adakah di ruangan ini yang tidak punya handphone? Oh my God. Hanya satu? Hanya satu di antara berapa banyak ini ya? Oke. Pertanyaan yang kedua. Siapa di antara Bapak Ibu sekarang di sini atau dan adik-adik? Berarti adik-adik semua udah punya handphone ya? Tadi nggak lucu soalnya. Waduh, hebat. Yang tidak punya PIN BB, tidak punya PIN BB. Coba dari yang Oke, terima kasih. Saya juga jadi bingung ya, antara bangga atau tidak ya di sini ya. Kalau yang punya PIN BB kayaknya pada senyum-senyum kan, wah saya sudah punya ya. Tapi jangan salah
kemarin ya, waktu mau mengajak teman-teman yang remaja khususnya ya di Paroki Santa Helena, ayo ikut kegiatan ini. Oh boleh tante. Berapa nama pin BB kamu? Pin BB tante, hari ini pin BB katanya. Gak punya tante, iya tante hari ini pin BB. Saya punya yang lain. Saya bingung, apalagi lain sama kenapa? Coba di sini, ada yang sudah punya lain? Pasti yang masih muda-muda masih oke lah. Coba sebelah sini, ada yang punya lain? Satu. Yang pas itu. Yang kecil usah, kayak ibu. Coba ibu, satu, dua. Twitter. Nah, satu. Nah, aduh, bagaimana ya hari gini ya, banyak sekali perubahan-perubahan yang ada. Sekarang satu lagi contoh saya tanya lagi. Kalau dulu zaman kita kecil, cita-cita kita jadi apa aja? Kalau tanya dokter, pilot, guru, guru. Siapa lagi? Coba presiden, astronot, pilot. Kalau anak-anak yang remaja ini ditanya, mungkin, gitu ya, tuh senyum. 2-3 hari lalu saya baca di salah satu koran. Ini survei benar namanya. 1 di antara 10 anak ditanya, ya, cita-cita kamu jadi apa? Memang yang 9 itu masih ada, yang pilot, astronot, yang mungkin yang ibu-ibunya kayak saya gitu ya, yang lain aja juga belum punya, masih begitu gitu ya. Tapi 1 di antara 10 anak itu menyatakan apa ya Pak? Cita-citanya, saya mau jadi Facebooker. Facebooker. Ada juga yang lain, satunya apa? YouTuber. Coba. Hari ini sudah YouTuber jadi cita-cita. Saya juga bingung, langsung saya lihat ya di website. YouTuber apaan sih gitu ya? Ternyata mereka ada klubnya, mereka juga ada yang lain. Aduh, gila. Anak saya masih kecil, sudah begini. Nanti ke depan bagaimana saya nggak tahu juga. Ya, makanya ME dan juga SKK pada hari ini juga mengadakan parenting mengenai keluarga bijak gadget ini juga salah satunya bahwa kita akan mengenalkan kepada Bapak Ibu bagaimana sih mengelola masa depan anak-anak kita terutama dalam bidang gadget ya. Jangan sampai nanti kita bisa melihat anak kita dari pagi sampai selesai dia bisa main gadget mulu gitu ya, kan annoying banget gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut sambutan 1, saya ada hadiah kecil ya, tapi nilainya tak ternilai dari Lourdes. Saya mau tanya, siapa di antara Bapak Ibu yang bukan ME mengetahui yang namanya core map dari wilayah Paroki Santa Helena? Siapa? Tadi disebutkan sama Bapak Andi. Coba bukan yang ME, kalau yang ME pasti sudah tahu. Ada tadi? Ibu bukan ME? Boleh tolong ke depan. Ya, pelan-pelan kita nyimak nih ya, nyimak. Jadi dari tadi sambutan ada kata-kata itu, sehingga nanti materi selanjutnya Bapak Ibu juga menyimak gitu ya, biar kita tambah mempunyai konsentrasi yang lebih baik. Nah, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Lucy dari wilayah atau lingkungan? Tahu Ibu. Oke. Ibu tahu? ME, formatnya siapa? Koordinator Paroki Regina. Ibu Regina dan suami saya. Suaminya? Itu kayaknya tapi waduh terkenal loh. Oke, terima kasih Ibu. Ini ada hadiah kecil dari panitia. Ibu terserah. Apa saja silakan. Terima kasih. Kalau begitu kita langsung panggilkan Ibu Regina dan juga pasangannya. Bapak siapa? Pak Budi, Bu. Terima kasih Bibi. Aduh, saya jadi malu. Selamat datang Pak Andi selaku Ketua SKK, Pak Antoni yang luar biasa, Pak Martin ya. Pak Antoni luar biasa. Ibu Ali, terima kasih atas kedatangannya.
Dan teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudari, kami menyelenggarakan acara ini bukan karena tidak, maksudnya pasti karena ada sesuatu. Di zaman sekarang ini keluarga kalau ketemu di ruang makan, wah ini penting. Jadi tidak ada berbicara satu sama lainnya, karena kebetulan kami dari ME itu sangat penting bagaimana komunikasi dan quality time di dalam keluarga kita. Jadi acara ini, judul ini kami angkat juga karena untuk meningkatkan bagaimana quality time di dalam keluarga. Saya Regina, ini saya beri. kami senang sekali hari ini bisa hadir bersama dengan teman-teman semuanya. Ini ada pengalaman sedikit. Saya tipikal orang yang nggak suka megang gadget itu 24 hours, istilahnya ada waktunya. Jadi kalau saya di SMS sama Budi atau di WhatsApp atau di BBM, saya jawabnya bisa 3 jam kemudian. Nah itu membuat suami ini mengadang. Kok ditanya sekarang jawabnya 3 jam kemudian itu sudah basi istilahnya. Nah sedangkan tipikal suami itu berbeda. Saya kebalikannya. Saya mempunyai 3, 4, 5 mungkin yang gadget ya. Jadi rumahnya pun sudah melakukan seluruh rumah. BB mungkin karena keluar kantor, lalu Samsung karena keren, lalu iPhone karena anak-anak semua iPhone, iPad karena ada game, book. Jadi memang susah sekali mengatur, dan ini memang acara yang sangat kami tunggu juga. Dan mudah-mudahan memang bisa memberikan pencerahan kepada saya, kami dan keluarga, dan kepada peserta sekalian, teman-teman sekalian. Jadi selama ini antara kami itu berbeda. Jadi di ME kan juga ada bilang, wah di ME enak dong, kalian pasti rukun dan damai selalu. Bukan begitu. Di dalam perbedaan ini bagaimana kami mengantisipasinya. Nah, termasuk juga segala perbedaan-perbedaan dalam hubungan kita. Dua manusia yang berbeda pasti dong. Tapi tidak bisa bilang bahwa saya setuju selalu dan dia setuju selalu pada saya. Bagaimana kita mengkomunikasikannya? Nah, itu program-program ini. Nah, sekarang untuk mengantisipasi juga problem kami, yang satunya banyak gadget, yang satunya nggak memegang gadget, mari kita ikuti sama-sama sehingga gimana. Terima kasih dan oke, kita lanjut ya, udah gak sabar ya. Kita mulai di materi yang pertama ya. Mungkin Adri bisa bantu. Oke. Siapa yang tak kenal dengan ibu ini ya? Saya kenal ibu ini justru melalui suaminya. Nah, saya kenal Pak Tri ya, karena satu kantor waktu itu. Biasalah kalau di kantor tuh suka gitu ya, kalau ibu ya gosip-gosip dikit gitu ya. Oh si ini ibunya, istrinya ini, si ini suaminya ini. Nah ibu hari ini, wow apa ini? Ya, saya mau kenal. Apalagi Katolik, satu paroki gitu ya, saya kenal. Tapi pada saat itu belum tahu. Setelah itu saya dengar-dengar ada sekolah dekat Karawaci, Montessori, Kiara Caritas. Ada nama ibu Ari lagi. Siapa sih gitu ya ibu satu ini ya? Dan saya kenal ibu ini pada saat kami sama-sama ikut dalam pelayanan di Bina Iman Anak dan juga remaja. Ibu yang satu ini sangat mencintai anak-anak, siapapun anak siapapun selalu akan diberikan acuan jempol dan setiap anak pasti bisa. Saya suka juga sharing sama Ibu Ari mengenai problem anak-anak. Selalu dia memberikan semangat kepada saya, anak itu pasti bisa. Itu yang selalu saya dengar dari Ibu Ari. Ibu Ari ini di sini ada ya CV-nya, dari keluarga besar, semuanya wanita semua ya Ibu ya. Ada satu laki-laki. Kalau saya ngelihat di BB-nya, aduh, top deh. Anaknya itu Audrey juga waktu itu ikut dalam pembinaan iman di remaja di Parvi Santa Helena, cantik, baik, dan nice sekali ya. Oke, tanpa berlama-lama, saya panggil saja Ibu Ari yang akan menjelaskan sedikit lebih banyak tentang dirinya.
Silakan Ibu, kita beri satu tangan. Atau Ibu mau menjelaskan yang berdiri? Ya, masa dijelaskan lah tentang saya ya. Terima kasih untuk kesempatannya, terutama dari panitia, Ibu Najila sama Bapak Abdi. Terima kasih sudah mengundang saya, Bapak Hardi juga. Terima kasih juga untuk orang tua yang hadir di sini. Saya bukan orang yang spesial, saya hanya praktisi pendidikan. Saya sudah mengajar sejak tahun 92. Jadi kalau sekarang mungkin berapa tahun ya? 23 tahun ya. Saya hanya sharing aja sebetulnya datang di kesempatan ini bahwa pada waktu saya ngajar dulu dan pada waktu saya ngajar sekarang itu beda sekali. Dulu waktu saya ngajar ya, saya pernah ngajar anak SD, ngajar SMA juga pernah tahun 92 itu saya ngajar anak SMA. Saya mau bilang sama anak-anak begini, buka ya buku halaman 15, lalu ambil juga penggaris, penghapus, pensil. Semua kerjakan. Buka halaman 15, penggaris, penghapus, pensil, warna semua. Zaman sekarang kalau saya ngomongnya sama nih. Buka halaman 15, keluarkan penggaris, penghapus, pensil. Ngomongnya sama, baru selesai. Yang sini angkat tangan, Bu, halaman berapa Bu? Yang sana angkat tangan lagi. Bu, penggaris sama apa ya Bu? Sini angkat tangan lagi. Bu, penghapus juga. Semuanya tidak di sini. Otaknya tidak ikut dengan pembicaraan saya. Itu mengapa saya merasa sangat susah menjadi pendidik zaman sekarang. Karena itu baru istilahnya pembukaan ya, belum menjelaskan misalnya rumus matematika atau yang sulit-sulit, belum. Baru ngomongan seperti itu, mereka nggak nangkep gitu loh. Jadi nggak ada koneksi antara saya dengan murid saya. Dan itu yang membuat saya semakin ingin tahu lagi kenapa ya gitu ya. Dan akhirnya saya temukan memang ini karena perubahan zaman. Saya bukan orang yang anti teknologi. Saya mencintai teknologi. Tetapi menurut saya teknologi itu bukan milik anak-anak. Kalau ada orang tua datang ke saya, dia bilang begini, kalau anak saya nggak dikasih nanti ketinggalan zaman dong. Banyak yang punya pikiran seperti itu. Kalau saya pikir-pikir, anak itu belajar sangat cepat. Bahkan ya, anak saya sampai sekarang nggak punya handphone, ya. Tapi kalau saya, misalnya saya nggak ngerti mesti gimana, saya tanya sama dia bisa tahu. Padahal dia nggak punya loh, saya bingungnya di situ. Punya aja nggak, tapi kalau saya tanya nih, dia bisa jawab gitu. Jadi anak itu orang tua nggak perlu khawatir anaknya ketinggalan zaman, karena anak itu sangat cepat untuk belajar. Tapi yang saya mau tekankan adalah berikan sesuai dengan waktunya, sesuai dengan porsinya. Itu yang saya ingin tekankan sebagai pendidik. Nah, yang berikutnya saya mau kasih beberapa gambar untuk mengingatkan saya apa yang saya perlu kemukakan. Ini yang saya mau lihat fakta-faktanya. Penggunaan anak zaman sekarang gadget itu ya, 0 sampai 2 tahun itu 2 jam, 3 sampai 4 tahun 3 jam, ini satu harinya ya. 5 sampai 7 tahun 4 sampai 5 jam dan seterusnya. Bapak itu bisa baca sendiri di situ. Bahkan yang umur remaja 12 sampai 15 tahun itu 15 sampai 17 jam ditambah lagi ya, 15 sampai 17 jam per minggu. Jadi ini yang online itu maksudnya yang sosial media termasuk Facebook, Twitter dan sebagainya. Kalau yang 17 jam itu yang TV, game ya. Jadi yang dimaksud gadget ini luas ya, termasuk main misalnya nonton TV, terus sosial media, handphone, chatting, semua yang saya sebut gadget itu yang berhubungan dengan layar atau screen time. Saya selalu bilangnya screen time yang ada layarnya, termasuk iPad. Termasuk PSP, DS itu termasuk ya, nonton film kartun pun termasuk, itu yang dimaksud dengan gadget. Ini kenyataannya. Sekarang banyak sekali negara-negara yang sudah mulai sadar. Saya baca berita di Taiwan, orang tua yang anaknya di bawah 18 tahun, kalau dinyatakan anak itu kebanyakan gadget, ya, sampai dia mungkin sakit atau secara mental terganggu atau apapun, orang tuanya didenda. Didendanya sekitar 20 juta. Ini di Taiwan diterapkan itu. Ya, saya dengar
tadi pagi saya dengar dari suami saya, kayaknya menteri kita akan, menteri apa ya yang berurusan sama ini saya nggak tahu ya, akan mengeluarkan juga aturan, ya. Saya nggak tahu aturannya apa, kita tunggu aja. Tetapi juga di negara seperti Amerika, Australia, Perancis, saya baca berita, mereka juga melarang anak, terutama anak kecil ya, di bawah usia 22 tahun, untuk tidak pegang gadget sama sekali. Karena kita lihat ya banyak sekali di mall ya, anak kecil duduk di kursi anak gitu ya, sambil makan di sini ada gadget. Sering sekali kita lihat ya, itu yang terjadi, itu faktanya. Ya, next. Nah, fakta yang kedua saya mau kemukakan adalah saya mau memberitahu bahwa kepada orang tua bahwa anak kecil, terutama usia di bawah 5 tahun ya, bahkan usia TK lah tahu, itu dia tidak bisa membedakan antara fantasi dan realita. Cara berpikir anak itu masih sangat konkret, otaknya masih sangat primitif. Sehingga kalau yang dia lihat itu ya, misalnya film Superman, pakai baju Superman, dia bisa terbang, dia bisa jadi pahlawan. Tapi begitu bajunya biasa, dia jadi orang biasa. Image itu akan terekam di otak anak, sehingga dia berpikir kalau aku pakai baju Superman, aku jadi Superman. Jadi dia kepengen pakai baju Superman dong, ya kan? Ada kejadian yang sangat tragis. Ini terjadi di kota saya, asal kota saya yaitu Semarang. Ada anak ulang tahun dan dia sangat suka sama tokoh Superman. Lalu dia minta,